warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, berjumpa lagi dalam program Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan memberikan informasi untuk menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Sahabat Al-Wafa, di bulan Ramadan ini ada satu amalan lagi yang Allah wajibkan kepada kita selain berpuasa. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Adalah zakat fitrah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan zakat fitrah. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk dalam kajiannya, kita awali dulu dengan tadarus Quran yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita, Ustaz Abdul Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, berbicara tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Dan pada kondisi wabah COVID-19 saat ini, di mana banyak dari saudara kita yang mengalami kesulitan, apakah masih wajib untuk melaksanakan zakat fitrah tersebut? Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Dan juga apakah harus dengan 2,5 kg beras? Apakah boleh dengan uang dan sebagainya? Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari sama-sama berkaitan tentang zakat fitrah dalam materi hikmah penunaian zakat fitrah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Nano Sutomo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah kita berpuasa. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dosa-dosa kita ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan ini, di dalam bulan berkah ini, semoga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan puasa Ramadan, suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim, yaitu melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang dinamakan zakat saum atau zakat badan atau sedekah fitrah. Zakat fitrah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan tentang ayat-ayat yang mengenai zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah. Kapan diwajibkannya melaksanakan zakat? Zakat diwajibkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW setelah tahun kedua hijrahnya Rasulullah SAW, atau ketika Rasulullah SAW berusia 54 tahun. Artinya sama dengan hal diwajibkan puasa di bulan Ramadan, yaitu diwajibkannya zakat
2 hari sebelum melaksanakan Idul Fitri di tahun itu. Sudah mewajibkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada seluruh manusia, 1 so dari kurma atau 1 so dari gandum. Kasadayana anu merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari golongan-golongan muslimin, orang-orang yang Islam. Yang kedua, perlu kita ketahui syarat wajib atau ketentuan kita mengeluarkan zakat fitrah. Syarat wajib kita mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama, kita harus Islam. Karena zakat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib kita mengeluarkan zakat fitrah bigurubi samsi fi akhiri yaumin min syahri ramadhana. Dengan ada surupnya matahari di akhir hari bulan Ramadan. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita wajib mengeluarkan zakat fitrah wa wujudul fadli bikuatihi wa kuati iyalihi fi dzalikal yaumi. Adanya kelebihan untuk kekuatan dirinya, artinya bahan pokok atau makanan yang jadi inti. Yang selanjutnya, wa yuzaki an nafsihi wa aman taljamuhu nafaqatuhu minal muslimina so'an an kuati biladihi. Seorang penanggung jawab di keluarga yang memberi nafkah wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang-orang yang ditanggungnya. Itu diantara hal-hal yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. Berapa dikeluarkan zakatnya? So'an min kuti biladi, 1 so dari kekuatan, kemampuan atau dari bahan pokok, makanan pokok di negara itu. Artinya kalau kita di Indonesia makanannya beras atau makanannya nasi, maka yang dikeluarkannya bahan makanan pokok itu. Artinya mengeluarkan kita bias. Berapa? 1 so. 1 so itu adalah 4 mud. Setiap mud itu ada 6 ons. Jadi 6 kali 4 adalah 2,4 kg. Biasanya dilempengkan di kita adalah 2,5 kg. Itu mengeluarkan zakat fitrahnya. Yang ketiga, bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Maka jawabannya, menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam Maliki dan pendapat Imam Hambali, mengeluarkan zakat fitrah itu min kuatihi, artinya dengan kekuatannya, dengan bahan makanan pokok yang ada di lingkungan itu, di negara itu. Tapi pendapat Imam Hanafi dalam redaksinya, wa yazuju lahu ayyahruza qimatu zakatil wajibati minan nukudi. Boleh mengeluarkan zakat dari gantinya atau dinominalkan dengan uang. Jadi boleh. Yang selanjutnya, bagaimana kita niat zakat? Karena di dalam kita melaksanakan ibadah, innamal amalu biniat. Seluruh amal-amalan harus dengan niatnya. Maka niatnya zakat adalah untuk sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya fardu karena Allah Ta'ala. Atau untuk menanggung keluarga kita. Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an ahli fardolillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya dan keluarga saya fardu karena Allah Ta'ala. Itu untuk niat. Yang selanjutnya, yang terakhir perlu kita ketahui, siapakah orang-orang yang mesti diberi zakat atau yang dikatakan mustahik zakat. Dalam Al-Quran surat ke-9, surat At-Taubah ayat ke-60, Allah mengatakan,
Yang pertama yang kita wajib diberi zakat atau mustahik zakat, yang pertama adalah orang fakir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga amilit, artinya orang yang mengerjakan di dalam zakat itu, yang mengambil zakat atau yang membagikan zakat. Yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang baru masuk Islam adalah mu'alaf. Yang kelima adalah riqab, artinya hamba sahaya. Yang keenam adalah gharib atau orang yang mempunyai hutang, tapi yang mempunyai hutangnya hutang untuk sosial, hutang untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala atau fisabilillah. Yang ketujuh, mustahik zakat itu adalah sabilillah atau orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang berperang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kedelapan, mustahik zakat adalah sabilillah. Orang yang kehabisan bekal ketika dia bepergian jauh, asalkan bepergiannya yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, ada pencerahan untuk kita semuanya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita ada lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita datangnya Idul Fitri, hari Lebaran, kita dalam keadaan fitrah, suci, bersih untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua terkait tentang zakat fitrah. Sahabat Al-Wafah, masih berbicara tentang zakat fitrah. Dalam segmen Ensiklopedia Islam kali ini, kita akan mengupas bersama-sama 5 fakta menarik tentang zakat fitrah. Langsung saja, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Wafedia. Wafedia, Ensiklopedia Islam Al-Wafa TV, hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak kisah seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, kata zakat berarti suci, bersih, tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Sedangkan menurut syariat Islam, zakat berarti suatu pemberian yang berasal dari jenis harta atau ukuran tertentu yang wajib disedekahkan. Salah satu zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim adalah zakat fitrah yang hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan. Zakat fitrah memiliki keutamaan yang istimewa. Keutamaan itu pernah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 syah kurma atau 1 syah gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkannya dilaksanakannya sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Nah, sebelum menunaikan zakat, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu fakta-fakta menarik mengenai zakat fitrah yang telah kami rangkum pada episode kali ini. Fakta pertama, zakat fitrah itu wajib bagi seluruh muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun. Selagi masih bernyawa, maka ia wajib membayar zakat fitrah. Fakta berikutnya, golongan penerima zakat atau yang kita sebut mustahik zakat ternyata sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran yang terbagi ke dalam 8 golongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Fakta berikutnya mengenai waktu untuk membayar zakat. Ternyata ada waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam Islam untuk menunaikan zakat fitrah.
Salah satunya, zakat ini hanya bisa dilakukan saat bulan suci Ramadan saja. Namun, bagaimana jadinya jika zakat dilakukan selain di bulan Ramadan? Zakat seperti ini maka akan terhitung sebagai amalan biasa, bukan zakat fitrah. Dalam menunaikan zakat fitrah, ada beberapa ketentuan diantaranya. Zakat fitrah dapat dibayarkan dalam rentang waktu 30 hari selama Ramadan berlangsung. Zakat fitrah juga bisa dibayarkan setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri, dan inilah adalah waktu yang paling afdol. Zakat yang dibayar setelah Idul Fitri maka tidak bisa diterima. Fakta berikutnya mengenai ketentuan zakat fitrah. Pemirsa Wafedia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat diceritakan bahwa beliau berzakat menggunakan 1 syah gandum atau kurma. Dalam ijtihad ulama, gandum atau kurma di sini maksudnya adalah makanan pokok yang sebenarnya bisa saja diganti menjadi beras, sagu atau lainnya yang menjadi makanan pokok suatu daerah. Di Indonesia sendiri, beras banyak digunakan karena merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Selain dengan bahan makanan pokok, zakat fitrah juga bisa dibayarkan dengan uang yang senilai dengan harga 1 syah makanan pokok atau setara dengan 2,5 kg bahan makanan pokok di daerah tersebut. Fakta terakhir adalah akibat yang diterima jika kita tidak membayar zakat fitrah. Sebagai umat muslim, jika kita termasuk orang yang mampu, maka bayarlah zakat fitrah tersebut. Jika tidak, maka ada beberapa akibat yang akan menimpa kita. Di antaranya, pintu rezeki akan ditutup, terbentuknya sifat kikir yang dapat berpengaruh pada diri sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Puasa yang kita jalankan selama sebulan penuh jadi tidak sempurna amalannya, dan pastinya kita akan mendapat dosa. Dengan tidak membayar zakat fitrah juga akan membuat kita sulit untuk mendapat ridho dari Sang Pencipta. Pemirsa Wafedia, itulah beberapa fakta menarik seputar zakat fitrah yang perlu kita ketahui. Semoga tayangan kali ini dapat memotivasi Anda di rumah untuk banyak beramal dan beribadah. Dan ingat, jangan sampai lupa loh membayar zakatnya. Marilah kita manfaatkan hadirnya bulan Ramadan dengan memperbanyak amalan. Semoga dengan hadirnya bulan Ramadan ini bisa meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit bisa segera sembuh dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Al-Wafa, dalam segmen Netizen Story kali ini kita sudah mendapatkan kiriman video dari teman kita Gea Lastia kelas 11 Farmasi A yang akan berbagi cerita produktifnya selama masa belajar di rumah, di mana Gea akan berbagi kepada kita cara membuat hand sanitizer dari bahan-bahan yang ada di rumah. Dan video ini sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Saya Jaka Permana dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Saksikan terus Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan memberikan informasi untuk menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gela dari kelas 11 Farmasi Al-Wafa. Nah, sekarang ini kita tuh lagi ada di zaman pandemi COVID-19. Maka dari itu pemerintah menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan ataupun pakai hand sanitizer. Nah, tapi hand sanitizer itu sekarang udah jarang loh di pasaran karena harganya juga mahal. Maka dari itu aku mencoba untuk memanfaatkan bahan-bahan di sekitar rumah aku yang bisa dipakai buat hand sanitizer. Penasaran kan? Yuk ikut aku. Di depan rumah aku tuh ada pohon daun sirih, guys. Tuh. Nah, kita bakal coba buat hand sanitizer berbahan daun sirih. Oke? Kenapa kita pilih di steam, nggak direbus aja? Karena kalau direbus itu kan suhunya 100 derajat Celcius tuh. Nanti takutnya zat beracun dalam daun sirihnya tuh berubah. Makanya kita di steam aja yang suhunya tuh kurang lebih 90 derajat Celcius selama 3 menit. Kalian bikinnya jangan pakai sarung tangan ya. Kalau nggak ada sarung tangan, bisa juga pakai sarung tangan plastik. Oke, nah itu bahan-bahannya. Ini daun sirih kurang lebih 50 mg ya yang udah dipotong-potong. Terus ini 200 ml air panas, tapi nggak mendidih ya, air panas. Nah, kita masukin ke daun sirih, kita siram sampai terendam semua. Nah, setelah itu kita tim nih daun sirih yang tadi kita tim, udah aku angkat, terus udah dingin juga. Nah, sekarang kita saring.
Tadi ekstrak daun sirih yang udah aku sharing, ekstrak daun sirih itu mudah teroksidasi, jadi aku tambahin jeruk nipis yang mengandung asam ascorbat yang berfungsi sebagai antioksidan dan juga antiseptik. Kayaknya nyambung deh. Tambahin ya sampai 100 ml. Setelah itu kita aduk. Kalau nggak ada batas aduk, pakai sendok aja. Jadi deh, tinggal masukin ke botol spray. Nah, gampang kan cara bikinnya? Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Dadah. Al-Wafa yang ingin video atau fotonya ditampilkan dalam program Ramadan Asik, jangan lupa untuk upload video atau foto kalian di Instagram dengan tema aktif dan produktif di rumah dengan hashtag Ramadan Asik Al-Wafa, juga hashtag Ramadan Produktif Al-Wafa atau hashtag Al-Wafa Fun.